Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-5039 hingga 5041. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Kalau kamu tidak mau mengajariku, ya sudah jangan. Aku akan pergi bermain dengan dua gadis cantik itu. Humazi memutar matanya, lalu berbalik dan pergi. Zhao Yu tahu bahwa Mo Qingyun telah ditemukan. Dia berharap Mo Qingyun dapat berbicara dengan Lan Lianhua dan kemudian pergi ke Pulau Terapung lagi. Rekan Taois Shen, tidak perlu mengikutinya. Jika kau ingin pergi ke Pulau Terapung, aku bisa mengantarmu ke sana. Aku bisa menguasai setengah benua Changsuan ini, kata Mo Qingyun sambil tersenyum. Dia telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi dia sangat akrab dengan Pulau Terapung itu. Baiklah kalau begitu. Sentian mengangguk. Mo Qingyun membawa Sentian dan melompat, langsung menuju Pulau Terapung. Hanya dalam waktu 10 menit, mereka berdua tiba di Pulau Terapung. Lingkungan di pulau itu masih seindah dulu, tetapi tidak seorang pun bisa pergi ke sana tanpa izin dari Blue Lotus. Rekan Taois Shen, jika kau suka, kau bisa tinggal di sini selamanya. Energi peri di sini jauh lebih kaya daripada tempat lain, kata Mo Qingyun. Nona Mo, apakah Anda sudah tinggal di Pulau Terapung ini selama bertahun-tahun? Sentian bertanya. Ya, saya sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan saya suka lingkungan di sini. Mo Qingyun mengangguk. Apakah Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda atau aneh tentang Pulau Terapung ini? Sentian bertanya. Mo Qingyun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, bukankah ini hanya Pulau Terapung? Apa istimewanya? Pulau sebesar itu dapat mengapung di udara, itu membuktikan bahwa hal itu tidak normal. Pulau ini kemungkinan besar terangkat ke udara oleh formasi besar, dan pulau ini tidak terbentuk secara alami. Sentian mengungkapkan tebakannya. Tidak mungkin, formasi sebesar apa yang dibutuhkan untuk pulau sebesar itu. Dan formasi sebesar itu akan menghabiskan banyak energi. Selain itu, Pulau Terapung ini telah ada selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin formasi ini bisa menopangnya? Mo Qingyun sama sekali tidak mempercayainya. Ia tidak percaya ada orang yang mampu membentuk formasi sebesar itu. Ia juga tidak percaya formasi itu bisa berjalan lancar selama bertahun-tahun. Melihat Mo Qingyun tidak mempercayainya, Sentian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mulai mencari bukti keberadaan formasi di Pulau Terapung ini. Sentian tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi mulai menjelajahi Pulau Terapung itu dengan hati-hati. Dia mengumpulkan kekuatan spiritual di ujung jarinya dan dengan lembut membelai tanah, merasakan napas mengalir melalui setiap inci tanah. Mo Qingyun berdiri di samping dengan tangan terlipat, dengan sedikit keraguan di matanya. Rekan Taois Shen, apakah kamu benar-benar tidak berpikir bahwa pulau ini didukung oleh sebuah formasi? Sentian tidak menjawab, tetapi tiba-tiba berhenti di depan sebuah batu yang tidak mencolok. Dia berjongkok, menekan telapak tangannya pada permukaan batu, dan memejamkan mata untuk merasakannya. Aneh. Dia sedikit mengernyit. Fluktuasi energi spiritual di sini tampaknya sengaja dipandu oleh suatu kekuatan. Melihat ekspresinya yang serius, Mo Qingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak mendekat. Apa yang kamu temukan? Sentian menggaruk batu itu dengan ujung jarinya, dan lumut pada permukaan batu pun terkelupas, memperlihatkan sebuah rune kuno di bawahnya. Rune itu redup, tetapi samar-samar mengungkapkan rasa perubahan. Apakah ini pola susunan kuno? Murid Mo Qingyun mengecil, dan dia akhirnya mempercayainya. Ada lebih dari satu tempat. Sentian berdiri dan melihat sekeliling. Kekuatan spiritual seluruh urat nadi pulau dipandu oleh rune ini, membentuk formasi pendukung yang besar. Mo Qingyun terkejut, tapi formasi ini telah berjalan selama bertahun-tahun. Dari mana energinya berasal? Sentian tidak menjawab, tetapi berjalan ke arah yang dipandu oleh rune hingga ke pusat pulau. Melihat ini, Mo Qingyun buru-buru mengikutinya. Keduanya sampai di sebuah danau jernih di tengah pulau. Airnya begitu jernih sehingga Anda bisa melihat dasarnya, tetapi airnya begitu dalam sehingga Anda tidak bisa melihat dasarnya. Pusat formasi itu seharusnya berada di dasar danau. Sentian berkata dengan suara yang dalam. Kamu mau turun? Mo Qingyun ragu-ragu. Danau ini tampak damai, tapi siapa yang tahu apa yang ada di bawahnya? Sentian tersenyum dan berkata, Nona Mo, jika Anda tidak berani, Anda bisa menunggu di sini. Siapa? Siapa yang tidak berani?
Mo Qingyun menggertakkan giginya dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Mereka berdua melompat ke dalam danau. Airnya sedingin es, tetapi bagi pembudidaya di level seperti itu bukan masalah besar. Setelah menyelam puluhan kaki, sebuah platform batu besar secara bertahap muncul dari dasar danau. Platform batu itu diukir dengan pola susunan yang rapat, dan di bagian tengahnya bertatahkan kristal biru seukuran kepalan tangan, yang memancarkan cahaya redup. "Ini adalah kristal langit," Mo Qingyun berseru, "itu adalah benda suci legendaris yang dapat mendukung kekuatan langit dan bumi." Tatapan mata Sentian tampak serius, begitulah adanya. Formasi ini didasarkan pada kristal langit sebagai intinya, dan dilengkapi dengan kekuatan spiritual urat bumi. Hanya dengan cara ini formasi ini dapat bertahan selama ribuan tahun. Dia berenang mendekati platform batu dan dengan hati-hati mengamati pola formasi. Tiba-tiba, ia menemukan bahwa beberapa rune tampaknya telah dimodifikasi oleh manusia. "Tidak," bisiknya, "formasi ini telah dirusak, dan tampaknya ada batasan tersembunyi lainnya." Mo Qingyun tercengang, "Apa maksudmu?" Sebelum Sentian bisa menjelaskan, pola formasi pada platform batu tiba-tiba menyala dengan cahaya yang menyilaukan, dan kristal Tianxuan bergetar hebat. "Tidak bagus." Sentian meraih Mo Qingyun dan berkata, "Cepat mundur." Namun, sudah terlambat. Kekuatan hisap yang mengerikan tiba-tiba meletus dari dasar danau, dan keduanya langsung tertarik ke arah platform batu. "Sentian, apa yang terjadi?" Mo Qingyun berteriak panik. Formasi telah dipicu. Sentian menggertakkan giginya dan mencoba melepaskan diri, tetapi hisapannya terlalu kuat. Dalam sekejap mata, mereka berdua tertelan ke dalam celah ruang angkasa yang tiba-tiba. Dunia berputar di depan mata mereka, dan ketika mereka sadar, mereka mendapati diri mereka berada di reruntuhan yang tidak dikenal. Dikelilingi oleh pilar-pilar batu yang rusak dan istana-istana yang runtuh, udara dipenuhi dengan suasana kuno dan dekaden. Tidak jauh dari sana, ada pilar batu yang tingginya 10.000 kaki, menjulang ke langit, dan ada banyak rune yang diukir pada pilar batu itu. Di belakang pilar batu terdapat gunung besar, yang tampak terbelah dua dan diukir menjadi dua patung roh jahat. Siapakah yang bisa begitu murah hati hingga mengukir seluruh gunung? Mo Qingyun terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Sentian tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap kedua patung roh jahat itu. Jantungnya tiba-tiba tenggelam, seolah ada sesuatu yang tiba-tiba mencekiknya dan mencekiknya. Sentian ketakutan dan berulang kali mundur sambil berteriak, "Mundur, cepat mundur." "Rekan Taoist Sen, ada apa denganmu?" Mo Qingyun tampak bingung. Dia tidak mengerti mengapa Sentian tiba-tiba menjadi seperti ini. Sentian tercengang melihat Mo Qingyun baik-baik saja, dan pada saat ini, perasaan tercekik yang baru saja dirasakannya menghilang. "Apakah aku terlalu gugup?" Sentian menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua patung hantu jahat itu lagi. Dia tahu bahwa orang-orang kuno tidak mungkin begitu bosan untuk mengukir gunung dengan asal-asalan, dan kedua patung roh jahat ini pasti mempunyai tujuan. Tetapi setelah menatapnya dua kali lagi, jantung Sentian kembali berdebar kencang, dan perasaan sesak itu sepertinya datang lagi. "Hancurkan untukku." Kali ini, Sentian tidak mundur, tetapi memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke depan. Dia ingin menghilangkan perasaan takut ini. Tetapi tidak peduli bagaimana Sentian melepaskan energi dalam badannya, dia tidak dapat menghilangkan perasaan sesak dan takut. Sentian memejamkan matanya sedikit dan mulai melantunkan mantra meditasi. Dia ingin menenangkan dirinya terlebih dahulu. Ketakutan ini akan menyebabkan dia membuat banyak keputusan yang salah. Sentian tidak mengerti mengapa Mo Qingyun baik-baik saja, tetapi dia merasa seperti ini. Saat dia terus melantunkan mantra meditasi, rasa takut di hati Sentian berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya menjadi tenang. Sentian membuka matanya dan melihat sekelilingnya, tidak berani menatap langsung ke arah dua patung hantu jahat itu. Langit di sini berwarna kelabu, tidak ada matahari atau bulan yang terlihat, seolah-olah terisolasi oleh suatu kekuatan. Mo Qingyun menatap Sentian dengan gugup dan bertanya, "Rekan Taoist Sen, di mana kita?" "Di mana kita?" Sentian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, "Kita seharusnya tersedot ke reruntuhan kuno. Disinilah rahasia sebenarnya dari pulau terapung itu berada." Mo Qingyun menelan ludah, "Kalau begitu, apakah kita masih bisa keluar?" Mo Qingyun merasa takut. Kalau dia tidak bisa keluar,
akan jadi masalah. Melihat suasana yang mencekam di sini, dia merasa sangat takut. Sentian tidak menjawab, tetapi melihat ke arah kedalaman reruntuhan, di mana suara gemuruh rendah samar-samar terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang terbangun. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul, dan Sentian serta Mo Qingyun terkejut. Saat cahaya putih memudar, seorang pria berpakaian hijau perlahan muncul. Tingginya 3 meter, dengan pedang besar di punggungnya, dan dia memancarkan aura yang sangat kuat. Setelah pria itu muncul, dia tercengang saat melihat Sentian dan Mo Qingyun untuk pertama kalinya. Dia menatap Sentian dan pria lainnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Levelmu rendah sekali." Pria berpakaian hijau itu bertanya dengan bingung. Sentian juga memperhatikan pria berpakaian hijau itu dan mendapati bahwa dia sebenarnya adalah seorang abadi kelas 5. Hal ini membuat Sentian bingung. Menurut teori tersebut, seorang abadi tingkat 5 di alam para abadi yang tersebar tidak mungkin tinggal lama di surga pertama, karena hanya ada sedikit guru seperti itu di surga pertama. Akan tetapi, lelaki berbaju hijau di depannya sebenarnya sudah berada di alam longgar abadi tingkat kelima. Tidak heran pria itu mengatakan bahwa Sentian dan yang lainnya berada pada level rendah. Sentian hanya berada di level pertama alam abadi tersebar, dan Mo Qingyun hanya berada di level ketiga alam abadi tersebar. "Rekan Taoisku, karena wilayahmu rendah, tidak bisakah kau datang ke sini?" Sentian bertanya. "Bukan begitu. Aku hanya ingin tahu, bagaimana kamu, seorang kultivator kelas 1 di alam abadi, bisa mencapai surga kedua?" Pria berbaju hijau itu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Surga kedua?" Sentian kebingungan, "Aku belum pernah ke surga kedua, aku ada di surga pertama." "Tidak mungkin, pintu masuk ke reruntuhan itu ada di rumah Gua Tianxuan di surga kedua, bagaimana kau bisa datang ke sini dari surga pertama?" Pria berbaju hijau itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sentian. Sentian tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tepat saat dia hendak menjelaskannya, dia melihat kekosongan di depannya bergetar. Saya melihat seorang pria berpakaian putih muncul dari udara. Pria berpakaian putih itu memegang kipas lipat, memancarkan aura kuat yang menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar. Sentian melihat bahwa pria berbaju putih tidak kalah maju dibandingkan pria berbaju abu-abu. Begitu lelaki berbaju putih itu muncul, lelaki berbaju abu-abu itu mengernyit dan mengumpat, "Kutu kupret, kau takkan pernah selesai." Setelah itu, lelaki berbaju abu-abu itu mengeluarkan pisau besar dari belakang dan menebas langsung ke arah lelaki berbaju putih itu. Pedang ini langsung memotong cahaya bilah pedang sepanjang 1000 kaki, dan gelombang kejut yang mengerikan terus-menerus menghantam kekosongan di sekitarnya. Melihat ini, Sentian menarik tangan Mo Qingyun dan terus mundur untuk menghindari terkena gelombang kejut. Meskipun Sentian tidak mengerti mengapa kedua pria itu mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Tetapi Sentian tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi dia tidak ingin terpengaruh oleh mereka. Tangan Mo Qingyun berwarna putih, lembut, dan halus seolah tak bertulang, dan dipegang oleh Sentian. Sentian tidak bereaksi, tetapi Mo Qingyun menatap Sentian dan wajahnya memerah. Itulah pertama kalinya dia dipegang tangannya oleh seorang pria. Dan dia adalah pria yang saya sukai di hati saya. Sentian sama sekali tidak memperhatikan reaksi Mo Qingyun. Memegang pedang pembunuh naga, dia melepaskan niat pedang untuk menghalangi gelombang kejut. Mo Qingyun berdiri di belakang Sentian, memperhatikan Sentian berusaha sekuat tenaga membantunya menghalangi gelombang kejut. Pada saat ini, sosok Sentian menjadi lebih tinggi di mata Mo Qingyun. Mo Qingyun tanpa sadar menyandarkan kepalanya di bahu Sentian. Sentian merasakan sesuatu yang aneh, tetapi dia hanya melihat dan tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, dua pria di depannya sedang bertarung dengan sengit, dan kekosongan di sekitar mereka tampaknya akan runtuh. Sentian harus berusaha sekuat tenaga untuk menghalangi gelombang kejut yang dilepaskan oleh kedua pria itu, jika tidak, meskipun mereka berdua akan baik-baik saja dalam bertarung, dia dan Mo Qingyun akan berada dalam masalah. Bersambung.